Sebelum memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Untuk Mas Yustan, silahkan dipimpin teman-temannya. Baik, sebelum memulai pelajaran, berdoa sesuai kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Selanjutnya Ibu akan absen. Yang nggak masuk hari ini siapa? Alvin. Rizky. Kenapa itu Rizky? Sakit, Bu. Ada suratnya nggak? Ada di bawah dia. Miftahul, Hadir. Yustan, Hadir. Ilmi, Hadir. Nabil, Hadir. Aderi, Hadir. Planela, Hadir. Nadira, Hadir. Aksal. Hadir. Oke, hadir semua ya, kecuali yang dua itu. Masih ada yang ingat nggak materi sebelumnya atau minggu lalu itu apa? Tenaga kerjaan, Bu. Tenaga kerjaan. Apa itu ketenaga kerjaan? Saya, Bu. Ya, coba Mbak Planela. Ketenaga kerjaan itu bidang yang membahas hubungan antara tenaga kerja, pengusaha, dan pemerintah dalam pasar kerja. Pinter, masih ingat. Ye. Jadi, materi sebelumnya itu ketenaga kerjaan akan berhubungan erat sama materi yang Ibu sampaikan kali ini. Nah, jadi materi hari ini itu adalah pengangguran. Materi sebelumnya itu ketenaga kerjaan sangat berpengaruh terhadap pengangguran. Jika ketenaga kerjaan itu rendah, maka akan mengakibatkan angka pengangguran yang tinggi. Sebelumnya di sini ada yang tahu gak pengangguran itu apa sih, atau di lingkungan kalian, di sekitar rumah kalian itu ada yang orang nganggur atau gak bekerja atau sesama saudara atau gimana, ada yang tahu nggak? Bu. Ya apa Mbak Dira? Orang yang nggak punya kerjaan, Bu. Ya, yang lain? Ada yang lain? Orang yang nggak bekerja dan juga nggak punya pendapatan, Bu. Baik, kalau sudah tidak ada, jadi pengangguran itu orang yang tidak bekerja tapi sedang mencari pekerjaan. Lalu dia juga bisa merencanakan usaha baru atau tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak ingin mendapatkannya. Orang yang udah diterima kerja tetapi belum mulai bekerja itu juga bisa disebut pengangguran. Selanjutnya ini ada jenis-jenis pengangguran. Nah, siapa yang udah tahu atau sudah baca materi-materi tentang pengangguran? Akan, Bu. Ya, coba Mas Asal. Yang saya tahu ada 3 jenis pengangguran. Ya. Yang pertama ada pengangguran musiman, Ya. terus juga ada pengangguran konjungtur, Ya. sama pengangguran friksional. Tapi saya belum tahu maksud dari 3 itu apa. Tepuk tangan dulu buat Mas Aksal. Jadi, yang pertama itu betul ada pengangguran musiman. Pengangguran musiman itu, pengangguran ini terjadi karena adanya perubahan musim. Ibu ambil contoh. Ini ada gambarnya ya. Ada yang ada yang lihat gak? Ini gambarnya apa? Petani salak. Ibu-ibu. Nenek-nenek. Salak, Bu. Nangka. Ini petani salak. Oh ya. Nah, salak itu kan berbuahnya musiman ya. Enggak setiap bulan atau setiap apa itu ada tumbuh. Jadi petani salak ini atau orang yang bekerja ngambilin salaknya itu disebut pengangguran musiman karena yaitu dia tumbuhnya enggak setiap saat. Paham nggak? Selanjutnya itu ada pengangguran konjungtur. Nah, pengangguran konjungtur itu pengangguran yang terkena dampak perubahan dalam perekonomian. Utamanya adalah dampak dari permintaan dan penawaran terhadap suatu barang. Saya ambil contoh itu PT Unilever Indonesia. Jadi PT Unilever Indonesia itu pada waktu COVID kemarin itu mengalami penurunan produksi barang. Nah, karena dia
nggak dapat pemasukan, produksinya nurun-nurun. Akhirnya PT ini mem-PHK sebagian karyawannya. Nah, karena dia sudah udah mau bangkrut nih, tapi nggak bangkrut sih, cuman akhirnya PHK sebagian karyawannya. Nah, karyawan ini disebut dengan pengangguran konjungtur, bisa disebutnya gitu. Yang ketiga itu ada pengangguran friksional. Nah, yang tadi Mas Aksal juga bingung, ini apa sih ini? Nah, ini pengangguran terjadi ketika seseorang dalam proses mencari pekerjaan atau proses beralih dari satu pekerjaan ke pekerjaan lainnya. Misalkan saya sekarang sudah bekerja menjadi guru. Nah, suatu saat atau sekarang ini saya sudah berpikiran, bosen deh menjadi guru, saya ingin beralih ke kerja sebagai bank. Nah, saya daftar nih di dalam misalkan Bank BRI, saya daftar nih ke Bank BRI. Nah, saya udah diterima, udah wawancara, udah segala macem. Nah, udah diterima, tapi pihak Bank BRI itu menjadwalkan saya bekerja itu misalkan bulan depan. Jadi saya sudah keluar nih jadi profesi guru. Nah, sambil menunggu bulan depan untuk bergabung di BRI, jadi saya disebutnya pengangguran friksional karena bersifat sementara. Gitu. Dari 3 jenis pengangguran ini, ada yang masih bingung nggak? Saya Bu. Iya, Mas Nabil. Jadi kan tadi Ibu bilang kalau petani salak itu merupakan jenis dari pengangguran musiman ya. Ya. Nah, saya kepikiran kalau petani orang yang ngambilin durian itu kan, durian itu kan musiman, itu termasuk pengangguran musiman itu? Termasuk ya? Ya, karena kan durian juga setiap saat itu ada kan? Iya, Juga setiap saat juga berbuah. Betul. Oke, terima kasih. Ya. Ada lagi? Ada Bu. Jelas. Jelas Bu. Baik, selanjutnya Ibu akan bagi kelompok. Satu kelompok minimal 4 orang. Siap. Kalian, Mas Ikul, Yustan, Dira, dan Aksal itu satu kelompok. Ilmi, Nabil, Flanela, dan Aderi itu satu kelompok. Berbentuk lingkaran aja. Siap. Apa yang itu kita Sudah Bu. Jadi di sini Ibu akan memberikan kalian soal dan nanti kalian jawab. Lalu nanti setelah itu kalian bisa presentasikan di depan. Ibu kasih waktu 10 menit ya. Ada yang bingung? Majunya 1 orang aja. Jadi nanti yang presentasi itu perwakilan dari 1 orang per kelompok. Yang berani maju, berani tampil, Ibu akan kasih hadiah. Apa ya? Saya sudah di sini. Aku ini. Bu, aku. Ada yang masih bingung nggak? Udah aku paham banget ini Kak. Dia makan di mana Kak? Kak. Gimana kelompok 1 masih bingung nggak? Sangat paham. Jadi menjelaskan cara untuk hasilnya apresiasi. Matematika banyak. Oh ini. Jasa menaik apresiasi. Kelompok. Iya juga. Donasi. Bu, kalau ini jawabnya para
2 menit lagi ya. Siap. Baik, waktunya sudah selesai. Saya minta 1 orang per kelompok maju ke depan untuk menjelaskan. Bisa kelompok berapa? 34. Ayo silakan kelompok 1 terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 1 akan membacakan hasil diskusi kami tentang soal yang diberikan oleh Bu Yeni. Yang pertama, jelaskan pengertian pengangguran secara umum dan diskusikan faktor-faktor apa saja yang dapat menyebabkan seseorang menjadi penganggur. Berikan contoh nyata dalam konteks ekonomi saat ini. Jawabannya, pengangguran itu adalah kondisi di mana seseorang dalam angkatan kerja tidak memiliki pekerjaan tetapi sedang mencari pekerjaan. Yang lain bisa dilihat ya. Kemudian faktor penyebab penganggurannya adalah ketidaksesuaian keterampilan dengan kebutuhan pasar, penurunan permintaan tenaga kerja akibat resesi, dan teknologi yang menggantikan tenaga manusia. Itu kayak mesin-mesin gitu. Kemudian contohnya, semakin banyak orang belanja online daripada belanja di toko offline kayak di pasar. Kemudian ini tuh menyebabkan banyak toko tutup dan pekerja kehilangan pekerjaan. Begitu juga dengan sektor pertanian, di mana mekanisme pertanian mengurangi kebutuhan akan tenaga kerja manual, sehingga banyak petani yang menganggur. Terus yang nomor 2, bandingkan dan kontraskan pengangguran friksional dan pengangguran musiman. Terus apa perbedaan mendasar antara kedua jenis pengangguran ini dan berikan contoh situasi di mana masing-masing jenis pengangguran terjadi. Jawabannya, pengangguran friksional terjadi ketika individu berada dalam masa transisi antar pekerjaan dan baru masuk pasar kerja. Kemudian contoh penganggurannya adalah seseorang lulusan universitas yang baru menyelesaikan studinya dan sedang mencari pekerjaan utama. Sedangkan pengangguran musiman dapat dialami oleh pekerja wisata di daerah pantai yang sedang mengalami penurunan pengunjung saat musim hujan. Terima kasih. Selanjutnya kelompok 2 silakan. Oke, terima kasih Kak Yeni. Perkenalkan, nama saya Bisa Aziz, saya dari kelompok 2. Saya akan menjawab 2 soal. Yang pertama nomor 3, analisis dampak pengangguran konjungtur terhadap perekonomian suatu negara. Bagaimana kondisi ekonomi yang buruk dapat mempengaruhi tingkat pengangguran dan apa langkah-langkah yang dapat diambil oleh pemerintah untuk mengurangi pengangguran konjungtur. Jawaban dari kelompok kami adalah pengangguran konjungtur yang juga dikenal sebagai pengangguran siklis dan siklus ekonomi. Ketika ekonomi mengalami resesi, tingkat pengangguran cenderung meningkat karena penurunan permintaan barang dan jasa yang menyebabkan perusahaan mengurangi tenaga kerja. Soal selanjutnya, jelaskan pengangguran musiman yang dialami oleh petani buah salak dan faktor-faktor yang menyebabkannya. Jawaban dari kelompok kami, pengangguran musiman terjadi ketika tenaga kerja dalam suatu sektor seperti pertanian mengalami penurunan pekerjaan akibat perubahan musim dan siklus produksi. Petani buah salak mengalami pengangguran musiman karena produksi buah salak biasanya tergantung pada musim panen tertentu. Apakah ada tanggapan atau masukan yang lain dari kelompok 1 atau 2? Baik, berikan aplaus dulu dong buat kak teman kalian yang baik. Sesuai janji saya, yang berani maju dapat hadiah. Yeay. Saya dapat gak, Bu? Dapat nanti kalau kamu mau jawab. Oh, terima kasih Kak Yeni. Terima kasih Bu Yeni. Boleh duduk silakan. Ambil kata-katanya. Tahu gak dapat? Dan nah, tadi teman kalian sudah berdiskusi di depan, sudah menerangkan atau menjelaskan hasil dari kelompok pekerjaan kelompoknya. Kesimpulan pada materi kali
kasih kesimpulan. Ayo dapat hadiah. Saya Bu, Ya. jadi kesimpulan dari pelajaran ini adalah kondisi di mana individu yang mampu dan ingin bekerja tetapi tidak dapat menemukan pekerjaan. Tepuk tangan dulu dong. Ini hadiah buat kamu. Yeay. Jadi kesimpulannya adalah betul yang dikatakan Dira tadi. Pengangguran adalah kondisi di mana individu yang mampu dan ingin bekerja tetapi tidak dapat menemukan pekerjaannya. Nah, ini dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti kondisi ekonomi, keterampilan, dan perubahan teknologi. Puas gak dengan pembelajaran hari ini? Tentang pengangguran kalian sudah paham belum? Dari 1 sampai 5, rating hari ini atau materi kali ini itu berapa? 9 Bu. 4,9. Mas Aksal, Ya, 4. Mas Dery berapa? Baik, berarti sudah paham semua ya? Iya. Paham Bu. Selanjutnya itu ada contoh soal yang Ibu akan berikan ke kalian. Ini tugas individu. Langsung dijawab sekarang. Yang sudah selesai, silakan angkat tangan dan langsung dijawab. Kalau yang sudah, silakan angkat tangan ya. Dan mau menjawab nomor berapa? Ibu, Ya, Mas Aksal menjawab nomor berapa? saya mau jawab nomor 2. Orang yang sudah diterima kerja tetapi belum mulai bekerja disebut pengangguran apa jawabannya? Pengangguran friksional. Betul, berikan aplaus. Sesuai janji saya. Siapa lagi yang mau jawab? Saya Bu. Ya, Mas Dery. Mau jawab nomor berapa? Kenapa Pemprov Indonesia harus PHK sebagai karyawan? Jawabannya apa? Karena PT tersebut mengalami penurunan produksi. Betul, berikan aplaus. Lagi. Yang terakhir siapa yang menjawab? Ayo. Saya Ayo, Ilmi. Nomor 1 berarti. Sebutkan contoh pengangguran musiman yang sudah dijelaskan tadi. Contohnya apa? petani salak. Betul, berikan aplaus. Terima kasih. Jadi kalian sudah paham semua dari yang 3 soal ini, kalian sudah bisa menjawab. Cukupkan materi pada kali ini, pertemuan kali ini. Kita berjumpa lagi minggu depan, pertemuan depan. Terima kasih.